Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara dalam saat teduh malam Sate edisi 2 Januari 2021. Saya bersyukur boleh menjumpai saudara-saudara dalam perenungan pada malam ini. Saya mengulas balik tentang renungan kita tanggal 1 Januari kemarin. Karena itu saya berharap renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua saat teduh malam ini, boleh menjadi penguatan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari pujian PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah namamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Oh, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari bacaan kita kemarin. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari yang kedua tahun baru ini, kami bersatu teduh malam bersama. Bersyukur Tuhan memelihara hidup kami, dan berjalan bersamamu kami aman. Karena itu kebenaran firman-Mu akan kami baca dan renungkan malam ini. Tuhan, kenan memberkati kami, memampukan kami untuk memahami, menyelami lebih jauh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghakiman yang terakhir, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46 firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar pada firman Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan topik yang menarik ini, ya. Melangkah bersama Yesus. Itu topik kita hari ini. Saudara-saudara, Mazmur yang kita baca tadi, yang secara berbalasan, itu melukiskan betapa rapuhnya kita. Kita mulai dari itu dulu, ya, supaya kita dapat benang merahnya nanti untuk melihat persoalan ini. Kita bagaikan makhluk hina yang tidak punya pengharapan. Hari Minggu kemarin kita bicara tentang mahkota kemenangan. Saya harap kita melihat, saudara-saudara, bahwa mahkota duri yang dikenakan pada Yesus menggantikan mahkota kemuliaannya. Itu sebenarnya Anda dan saya harus yang mengenakan mahkota duri. Seperti simbol pemazmur yang menyebut kita sebagai orang-orang yang tidak punya pengharapan. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita ini bagaikan debu yang sebentar saja hilang. Tetapi karena kehadiran Yesus, Allah yang mewujudkan dirinya dalam diri Yesus, telah merubah fakta pemazmur. Makhluk kita menjadi makhluk hina yang mulia. Makhluk hina yang dulunya tidak punya pengharapan, makhluk hina yang sama sekali tidak bicara tentang atau tidak bisa punya pemikiran tentang hidup sesudah kematian, kita menjadi makhluk hina yang mulia. Harap dicatat persoalan ini, saudara-saudara, supaya kita punya kita harus pahami persoalan ini supaya kita benar-benar dapat melihat siapa kita dan bagaimana posisi kita di dalam Kristus. Itu sudah berubah, bukan lagi makhluk hina yang tidak punya pengharapan, tapi makhluk hina yang mulia. Dalam bahasa yang lebih baik untuk dimengerti, ya, kita ini makhluk yang terbatas tapi sempurna.
makhluk terbatas yang sempurna, atau bahasa pemazmur tadi, makhluk hina yang mulia. Fakta ini harus dipegang oleh kita, sehingga apapun yang terjadi dalam rentang waktu hidup kita, fakta ini tidak boleh berubah. Jangan makhluk mulia, makhluk hina yang mulia ini itu seolah-olah kita tidak melihatnya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah yang kita baca tadi, ini bacaan yang sangat populer. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu saya dan saudara-saudara adalah kita diberi kesempatan untuk berhadapan-hadapan dengan virus corona. Ada waktu untuk itu. Dan menurut penyelidikan, ini bukan pertama kali terjadi di dunia. Sudah pernah terjadi. Karena itu pengkhotbah bilang begini, tidak ada sesuatu yang baru dalam dunia ini. Segala sesuatunya itu pernah. Jadi ada yang pernah bilang juga, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia itu adalah sebuah pengulangan demi pengulangan. Sebab pernah terjadi. Nah, saudara-saudara, kita diizinkan Tuhan ada waktu kita menghadapi persoalan ini. Suka atau tidak suka, ada waktunya kita menghadapi, dan masa kita, generasi kita yang mengalaminya. Ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah kutukan atau sesuatu yang perlu diratapi. Ada waktu kita harus berhadapan dengan fakta yang tidak pernah terjadi atau pernah terjadi, dan kita harus menerimanya di masa kita. Saya teringat juga ketika tugas di Kalimantan. Menurut sejarahnya, peristiwa itu terjadi sekitar 200 tahun sekali. Ya, saya tidak tahu itu yang beredar ketika itu. Di mana tidak ada air. Kami tidak punya dan tidak dapat air tawar untuk diminum. Karena Sungai Mahakam semuanya asin. Tidak ada, dari mana kami mau dapat air untuk diminum? Aqua itu diborong oleh orang-orang yang punya duit. Sampai membeli aqua sampai satu rumah supaya menjaga mereka aman. Tapi kami mau hidup bagaimana tidak ada air? Apa yang kami buat? Gali tanah, usahakan dapat air. Air pun asin. Kami tawas, beri tawas saja supaya kami bisa minum. Jadi ada saat di mana, jadi orang bilang begini, orang bijak, setiap zaman punya orang dan setiap orang punya zaman. Kalau pengkhotbah bilang begitu ya, ada waktu-waktu yang tidak bisa kita hindari. Ada waktunya begini, ada waktunya begitu, dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, ini patah tadi. Saya mau tunjukkan pada kita, pembacaan kita tadi ayat 11. Jadi seolah-olah ada waktu dan semua ada waktunya gitu kata. Tapi ayat 11 bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, persoalan kita ada di sini di ayat bagian B. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Aku tahu bahwa mereka itu tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang lalu diungkap oleh pengkhotbah ini ialah segala sesuatu ada waktunya. Ya, kesulitan demi kesulitan ada waktunya. Ada waktu untuk begini, ada waktu untuk begitu. Saudara-saudara, lalu saya ditanya, kenapa pengkhotbah bilang ada waktu untuk membunuh? Ada waktu untuk membenci. Apakah kita disuruh untuk membunuh? Apakah kita disuruh untuk membenci? Dan seterusnya. Saudara-saudara, bahasa-bahasa yang diungkapkan itu adalah sebuah realita atau fenomena hidup yang terjadi. Bahwa dalam mengisi waktu-waktu ini, mengisi waktu-waktu rentang waktu yang dijalani oleh manusia, ada kalanya manusia melakukan ini dan itu. Jadi saudara-saudara, bukan berarti Allah menyuruh orang membunuh. Kalau dibilang ada waktu untuk membunuh, bukan ada kalanya orang harus membenci, bukan. Tapi dalam mengisi rentang waktu itu, manusia mengisinya dengan hal-hal seperti itu. Padahal Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia selalu merancang sesuatu yang indah pada manusia. Tetapi faktanya di ayat bagian B, tetapi manusia tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelami semua fakta-fakta yang terjadi. Dan malah di ayat 12 pengkhotbah bilang, dan malah manusia lebih suka bersuka-suka mengisi hidupnya. Malah manusia lebih suka untuk menjalani hidupnya dengan apa yang dipikirkannya baik. Saudara-saudara, saya tertarik dengan satu tulisan yang saya bacakan. Ada satu filsuf yang coba ditulis dalam membangun jemaat ini, Arnold Toynbee. Dia bilang begini, seorang filsuf sejarawan berkebangsaan Inggris pernah menulis begini: kalau ada satu hal di mana manusia bisa belajar dari sejarah, maka itu adalah kenyataan betapa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Akibatnya apa? Manusia kadang-kadang atau seringkali malah menjadi lebih bodoh daripada keledai. Mengapa demikian? Keledai yang bodoh pun tidak akan pernah terantuk pada batu yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi manusia, karena tidak mau belajar dari sejarah, maka ia cenderung akan mengulang kesalahan yang sama yang pernah dibuatnya dalam sejarah. Toynbee, dia bilang begitu. Kita lebih bodoh dari keledai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 21 yang kita baca itu untuk mau mengatakan begini, bahwa hidup yang kita jalani ini, yang segala sesuatu ada waktunya ini, adalah kehidupan yang sebenarnya kita jalani bersama Tuhan yang Alfa dan Omega itu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Untuk mau mengatakan begini saudara-saudara, bahwa seluruh hidupmu itu kamu jalani bersama Tuhanmu. Karena itu tadi di awal saya sudah bilang saudara-saudara, di dalam Yesus kita berubah. Makhluk hina yang mulia, bukan makhluk hina yang tidak punya pengharapan. Kita makhluk hina yang mulia. Kita dikenakan mahkota keagungan, mengganti mahkota duri. Yesus mengenakan mahkota duri supaya bukan Anda dan saya mengenakannya. Dia menggantikan itu dan memberikan kepada saya dan saudara-saudara mahkota kemuliaannya. Jadi penekanannya Wahyu 21 adalah supaya semua orang tahu waktu-waktu yang kita jalani ini adalah waktu-waktu yang bukan berarti saudara berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama Tuhan.
Nah, saudara-saudara, persoalan kemudian bagaimanakah menjalani waktu-waktu yang kata pengkhotbah seperti itu? Kita menjalaninya bersama Tuhan. Nah, Matius 25 ini adalah sebuah percakapan yang menuliskan tentang sebuah penghakiman terakhir. Jadi ini penggambaran penghakiman terakhir. Ternyata saudara-saudara, di penghakiman terakhir itu seperti itu modelnya, dalam arti setiap orang akan dipertanyakan pertanyaan ini. Dalam penggambaran Matius 25 tadi dipisah itu. Jadi saudara-saudara, ya ini bukan pemisahan yang selalunya saja kita juga terjerumus dalam soal itu. Selalu mau di kanan karena kanan itu baik. Dipisah antara domba di kanan, kambing di kiri. Itu analogi. Kalau saya sebut domba dengan kambing, sudah pasti ada dalam benak berpikir kita tuh domba, ya tetojo salian beke. Sudah pasti tergambar dalam benak berpikir kita begitu, sabata takande beke, pira-pira gitu takande beke. Budak duka ki elan ruangan ini yang mungkin sering kali juga kande duka tu beke le. Tapi kalau kita baca juga Yohanes pasal 6 itu tidak. Yohanes pasal 6 bilang begini. Ada lagi domba yang lain yang tidak berasal dari kandang yang sama denganmu. Itu juga yang akan kutuntun. Jadi dia tidak menyebutnya kambing, tapi dia bilang ada lagi domba yang lain, tapi itu dosa kita bahas itu ya. Tapi ini pemisahan ketat sekali antara domba dengan kambing. Jadi dalam penghakiman terakhir saudara-saudara, orang dipisahkan, misalnya kambing dan domba dipisahkan. Lalu mengapa dipisahkan? Lalu ada pertanyaannya di situ. Di mana kalian? Ketika saya lapar kamu tidak beri saya minum. Nah, tadi itu orang yang di kanan, kamu domba-domba masuklah. Karena ketika saya lapar kau beri saya makan, ketika saya haus kau beri saya minum, ketika saya dalam penjara kau datang melawat aku, ketika saya tidak punya pakaian kau beri saya pakaian, ketika saya sebagai seorang asing kau beri saya tumpangan. Nah, tadi saya bilang betulkah kita domba? Mari kita ukur dalam pertanyaan-pertanyaan itu ya. Betulkah masih domba kita ini? Maka Yesus bilang ini, kalau semua domba-domba seperti itu, kamu layak ke sana. Lalu yang di sebelah kiri ditanya, kemana kamu? Ketika saya berada dalam penjara, ketika saya seperti itu semua kamu tidak ada. Lalu yang di sebelah kiri menjawab, kapankah? Bila manakah itu terjadi? Kapankah kami melihat Tuhan tidak punya pakaian, kami tidak kasih pakaian? Kapankah kami lihat Tuhan tidak punya makan dan kami tidak kasih makan? Dan seterusnya. Lalu Tuhan bilang begini, apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Menjalani hidup di dunia ini, ada banyak waktu-waktu yang suka atau tidak suka kita pasti dan harus jalaninya. Tetapi waktu-waktu yang kita jalani ini, setiap orang punya saman, setiap saman punya orang. Tetapi semua saman dipimpin oleh Tuhan. Ingat, menjalani waktu bersama Tuhan itu ada pertanyaan yang akan menanti Anda dan saya di penghakiman terakhir. Melangkah bersama Tuhan itu akan dipertanyakan di penghakiman terakhir. Betulkah saya dan saudara-saudara melangkah bersama Tuhan
berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan kok malah kita hitung terlalu banyak penderitaan. Berjalan bersama Tuhan kok lebih banyak yang kita hitungkan soal kekecewaan. Harusnya saudara, berjalan bersama Tuhan itu mari menghitung berkat, count your blessing. Sebab kalau kita hitung banyaknya masalah, coba ya, hitung. Pasti lebih banyak berkat daripada masalah. Hitung berkat Tuhan. Sebab apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Berkat Tuhan selalu penuh. Tidak ada satu kuasa gelap pun. Saya jelaskan kemarin juga ini ya. Terang. Yesus adalah terang. Terangnya Yesus itu menembus sampai kepada kematian. Gelapnya kematian ditembusi oleh terangnya Yesus. Sehingga tidak perlu takut dengan bahaya maut. Ketika berjalan bersama Tuhan, apa yang kita buat? Jangan bilang berjalan bersama Tuhan kalau semuanya ini mati rasa semua ini. Ingat, ada pertanyaan menanti Anda dan saya di penghakiman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini kita akan masuk lagi dalam waktu dengan zaman yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Tapi satu yang sama. Kita menjalani 2021 ini bersama Tuhan. Sehingga apapun masalah yang terjadi di tahun 2021 ini, yang akan menanti dan akan kita lewati bersama, sekalipun itu bayang-bayang maut, ingat, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Nah, karena itu saudara-saudara, mari wujudkan hidup berjalan bersama Yesus itu dengan kepekaan. Jangan karena banyak masalah justru kepekaan kita juga mengalami degradasi, orang bilang penurunan. Dulunya mengasihi 10 orang, sekarang mimisa taibam. Memasuki tahun yang baru ini, hilangkanlah dendam-dendam itu pada kita semua. Untuk apa berjalan bersama Yesus kalau kita tidak bisa melihat ini? Jangan bilang berjalan bersama Yesus kalau tidak peka dengan semuanya itu ya. Dan melalui renungan hari ini saudara-saudara, saya percaya Yesus akan bilang pada semua kita, kamu marilah masuk. Sebab ketika saya lapar kau beri saya makan. Ketika saya haus kau beri saya minum. Dan ketika saya tidak punya pakaian kau beri saya pakaian. Ketika saya jadi orang asing yang tidak punya tempat, kamu berikan saya tumpangan. Dan Yesus bilang, semua hal itu kalau kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kau sudah buat untuk aku. Saya kira ini mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Sehingga di tahun 2021 ini kita melangkah bersama Tuhan dengan kepekaan yang tinggi, dengan cinta kasih yang tinggi, dengan pengampunan yang tinggi. Percaya saudara-saudara, apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama kita. Pernyataan sederhana ini, berjalan di luar Yesus atau without Jesus, we are nothing. Artinya kita tidak punya sesuatu. Tapi berjalan dengan Yesus, we are something. Kita adalah sesuatu. Di dalam Yesus saya dan saudara-saudara menjadi sesuatu. Di luar Dia kita tidak punya apa-apa. Dan hanya bersama Yesuslah kita pasti menang menjalani hari-hari kita ke depan. Selamat tahun baru saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengaminkan perenungan tadi, saya mengajak kita menyanyikan bersama sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita dukung berapa saudara-saudara, sahabat, rekan-rekan pendeta yang mengalami kedukaan, dan banyak anggota jemaat, bahkan kita sekalian saudara-saudara bergumul dalam berbagai hal. Karena itu mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu menyapa kami di hari kedua di tahun baru 2021. Kami bersyukur pada Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa hanya berjalan bersama Tuhan, kami boleh memastikan diri kami pasti menang dan dapat melalui semua hal. Sebab berjalan bersama Tuhan di dalam Yesus, Sang Juru Selamat kami, menembusi kegelapan maut sekalipun, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat kami khawatirkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa di surga, kami mau berjalan denganmu, supaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami peka dengan teriakan saudara-saudara kami yang minta tolong, dengan teriakan saudara-saudara kami yang miskin dan menderita, dengan teriakan saudara-saudara kami yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian. Supaya dengan begitu Tuhan, setiap kali kami berjalan bersama Tuhan, setiap saat kami berjalan bersama-Mu, maka kehadiran kami menjadi kehadiran damai sejahtera, kehadiran kami menjadi kehadiran yang penuh berkah. Terima kasih Tuhan, di tahun ini Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka hidup kami harus berarti bagi sesama kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Kami berduka bersama dengan seluruh keluarga, istri, anak, cucu dari hamba-Mu Pendeta Ipe Lambe. Kami benar-benar mengalami kedukaan yang dalam ini, tapi kami bersyukur pada Tuhan. Engkau telah mengaruniakan seorang hamba-Mu yang boleh berkarya banyak di berbagai lini. Kuatkanlah dan hiburkanlah istri, anak, cucu, dan semua keluarga. Demikian kami berduka cita dengan kekasih kami Pendeta Juni Panglingan. Hari ini beliau akan menjemput jenazah Ananda terkasih dari Jakarta untuk diberangkatkan ke Palopo. Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu ini untuk menerima peristiwa duka cita yang dialami saat ini. Kami berduka dengan hamba-Mu Pendeta Wahyu Parangan dan seluruh adik-adik, saudara-saudara atas meninggalnya ibunda terkasih. Kami berduka bersama banyak jemaat yang mengalami hal yang serupa. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersatu hati berdoa untuk beberapa saudara-saudara kekasih kami yang juga saat ini terbaring sakit, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun perawatan di rumah-rumah. Kami nyebut nama beberapa saudara-saudara kami, hamba-Mu Pendeta Musa Salusu, Pendeta Aje Anggui, Pendeta Patabang, Pendeta Yan Sampai Buntu, Pendeta Martina Toding. Kami berdoa untuk Oma Elis Tandirerung, Samuel Tandirerung, Yuliana Sambara, Sintice Pairunan, Yospina Sambara,
Yusuf Toding, Yonatan sampai Toding, dan masih banyak lagi Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar dalam perawatan intensif, isolasi mandiri. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkanlah semua saudara-saudara kami, orang-orang tua kami ini. Kepada Tuhan kami serahkan mereka dan kuatkanlah mereka Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa berjalan bersamamu mereka pasti sembuh. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di tahun yang baru ini. Berjalan bersama Tuhan, kami yakin dan percaya kami diliputi berkat-berkat-Mu, diliputi kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pemerintah, bangsa dan negara kami. Bersyukur kami boleh diberi suasana aman dan nyaman merayakan Natal dan Tahun Baru. Berdoa untuk semua pemerintah kami dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa, Tuhan kasihanilah kami, dan kiranya wabah ini akan berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami di seluruh dunia. Pelihara istirahat malam kami, beri kami kenyamanan dalam beristirahat Tuhan, dan bangunkanlah kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, boleh bersama-sama malam ini bersaat teduh. Kiranya saat teduh malam ini membawa berkah bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.